Halo, halo, halo. Hai Sobat Nusantara dan sahabat Eljon dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku dan Cia di Dongeng Nusantara. Nah Sobat Nusantara, apa sih yang akan kalian pikirkan jika mendengar Indonesia di tahun sebelum kemerdekaan, tepatnya di tahun 1937? Ayo, kira-kira kalian kepikiran apa? Kondisi negara yang masih tertinggal dan banyak peperangan, Kak. Nggak salah sih. Tapi Cia dan Sobat Nusantara percaya nggak sih kalau di tahun 1937 Indonesia telah mengenal konsep video langsung secara jarak jauh atau yang sering kita kenal dengan bahasa sekarang yaitu live streaming. Nah, penasaran kan? Kok bisa, Kak, di tahun itu Indonesia sudah mengenal konsep live streaming? Bener Cia. Jadi begini loh ceritanya. Di zaman sekarang, istilah dari live streaming ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia karena live streaming sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki arti penyiaran langsung. Artinya, suatu media dikirim dan diputar dalam waktu bersamaan secara real time. Cia dan sahabat Nusantara tahu nggak sih siapa yang mengenalkan live streaming ini pertama kalinya di Indonesia? Siapa, Kak? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, konsep live streaming ini pertama kalinya diperkenalkan melalui tarian yang dibawakan oleh Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani. Ia merupakan putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 dan permaisurinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Timur. Perempuan yang akrab dipanggil Gusti Nurul ini lahir pada 17 September 1921 di Surakarta atau yang lebih dikenal sekarang adalah Kota Solo. Gusti Nurul ini merupakan putri yang memiliki paras yang cantik, sampai-sampai membuatnya menjadi primadona pada zamannya. Tak hanya berparas cantik loh, dia juga anggun dan dia memiliki kemahiran dalam menari. Nah, kemahiran inilah yang mengantarkannya menuju pencapaian menari di umur dia yang ke-15 tahun di Belanda. Di umurnya ini yang masih cukup belia, ia sudah mampu membawakan tarian tradisional Indonesia di hadapan Ratu Belanda dan tamu undangan lainnya. Wah, gimana ceritanya, Kak? Nah, jadi begini ceritanya Cia. Awalnya, rombongan ayah Gusti Nurul ini, Mangkunegara ke-7, bertolak ke Belanda sejak 11 November 1936 dengan menggunakan kapal Marnix dari Jakarta. Mereka tiba di Belanda sekitar bulan Desember tahun 1936. Selama di Belanda, rombongan dari Pura Mangkunegaran itu menginap di Kastil Oudtwasenaar. Sepekan sebelum resepsi pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard pada tanggal 6 Januari 1937 digelar, Gusti Nurul ini mempersembahkan tari Serimpi Sari Tunggal sebagai bentuk hadiah untuk kedua mempelai. Penampilannya ini sukses mengundang decak kagum untuk para tamu undangan yang telah hadir. Menariknya, lantaran itu, untuk membawa satu set gamelan ke Belanda tidak memungkinkan loh pada waktu itu. Akhirnya, Gusti Nurul menari diiringi gending dari Indonesia dengan jarak ribuan kilometer. Tepatnya, iringan gamelan tersebut dimainkan dari Pura Mangkunegaran Solo. Sementara Gusti Nurul menari di Istana Kerajaan Belanda. Wih, kebayang nggak tuh ya? Wah, kok bisa, Kak? Suara alunan gamelan bisa terdengar sampai ke Belanda. Keren ya, Kak?
Iya, soalnya alunan musik gamelan itu dipancarkan lewat transmisi stasiun radio Malabar sehingga suaranya bisa sampai ke lokasi Gusti Nurul itu sendiri. Cia jadi penasaran deh Kak sama video tari yang dibawakan oleh Gusti Nurul di Belanda. Kira-kira masih ada nggak ya Kak? Eits, jangan khawatir Cia, kita ada kok dokumentasi videonya. Maka dari itu, yuk kita saksikan yuk. Nah, dalam video barusan, Gusti Nurul ini terlihat mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Ia menari dengan lemah gemulai, mengiringi alunan suara gamelan yang dimainkan dari Solo. Dan pada waktu yang bersamaan, kakaknya Gusti Raden Ayu Partina ikut menari di Solo untuk menyelaraskan gerakan dengan iringan gamelan. Mengagumkan banget ya. Wah, ternyata pemahaman Cia soal Indonesia di tahun 1937 salah ya Kak. Justru di tahun itu, Indonesia sudah mulai akrab dengan konsep live streaming. Keren banget ya Kak. Jadi sekarang Cia sudah tahu kan bagaimana konsep dari live streaming di Indonesia pada tahun 1937? Menarik bukan? Nah, kalau Sobat Nusantara dan juga sahabat Eljon gimana? Apakah kalian kagum dengan teknologi pada masa itu? Komen di bawah ya. Oke deh, waktu aku dan juga Cia sudah habis menemani kalian semua di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube Eljon TV dan juga Eljon Media untuk berbagai info-info menarik dan tentunya hanya di Dongeng Nusantara. I'll see you guys in the next video. Bye!